Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas video pembelajaran pendidikan Pancasila kelas 10 fase E. Adapun materi ajar yang akan kita bahas adalah fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan entitas nasional. Kemudian adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menganalisis fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan identitas nasional. Kemudian yang menjadi kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik yaitu keterampilan bertanya, mengkaji wacana atau literasi, dan menganalisa fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan identitas nasional. Setelah itu, profil pelajar Pancasila adalah bernalar kritis, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian kode modul ajarnya adalah PKN.E.10.A.3. Baiklah, sahabat pembelajar, yang ingin mendapatkan alur tujuan pembelajaran atau ATP dan modul ajar, silahkan sahabat pembelajar lihat di deskripsi dan mohon juga untuk di subscribe, like, komen, dan share. Baiklah sahabat pembelajar, mari kita mulai membahas fungsi dan kedudukan Pancasila. Sebelum kita membahas fungsi dan kedudukan Pancasila, mari kita ulas terlebih dahulu sejarah singkat proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini diawali pada sidang pertama BPUPKI dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang agenda utamanya adalah membahas tentang bentuk negara Indonesia dan merumuskan konstitusi negara. Oleh karena demikian, maka sebelum pembahasan yang dilakukan oleh BPUPKI tersebut, maka terlebih dahulu harus merumuskan dasar negara yang akan menjiwai isi konstitusi negara yang akan dirumuskan. Nah, ada 3 tokoh yang menyampaikan gagasan dasar negara, yaitu diawali oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, kemudian Supomo tanggal 31 Mei 1945, dan yang terakhir adalah Soekarno, yaitu tanggal 1 Juni 1945. Nah, masing-masing tokoh bangsa ini menyampaikan pandangannya yang paling ideal yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Nah, dari pandangan tersebut yang paling mencolok adalah yang disampaikan oleh Soekarno, yaitu Pancasila, yang sebelumnya ini mendapat masukan dari teman beliau yang ahli bahasa, yaitu Pancasila. Pancasila ini berasal dari kata panca yang artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Nah, dan disetujuilah oleh anggota sidang, kemudian dituangkan di dalam Piagam Jakarta, dan kemudian beberapa hari kemudian disempurnakan menjadi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang melandasi Pancasila ini disepakati sebagai dasar negara, tentunya yang pertama adalah karena Pancasila berakar dari budaya, nilai-nilai budaya, kemudian karakter dan jiwa masyarakat Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kemudian yang ketiga adalah Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Nah, kalau kita bicara tentang fungsi dan peranan Pancasila, itu ada beberapa fungsi dan peranan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Artinya bahwa
Pancasila ini ada sejak bangsa Indonesia ada. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya bahwa Pancasila memberi ciri khas atau corak khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya bahwa sistem hukum nasional wajib berlandaskan kepada Pancasila. Nah, kemudian Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Jadi Pancasila ini telah disepakati oleh para pendiri bangsa yang dirumuskan oleh BPUPKI dan disahkan oleh PPKI sebagai representasi rakyat Indonesia. Nah, oleh karena demikian, maka Pancasila sebagai keputusan final bagi bangsa Indonesia yang harus diamalkan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Artinya bahwa cita-cita dan tujuan negara Indonesia terkandung di dalam Pancasila. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat adil dan makmur secara material maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila. Dan masih ada beberapa fungsi dan kedudukan Pancasila. Nah, nanti sahabat pembelajar silakan eksplorasi bersama kelompok yang khususnya di tim ahli. Oleh karena demikian, nanti kita akan membahas materi ini dengan metode pembelajaran jigsaw dengan melibatkan tim ahli dalam pembahasan materi pelajaran kita hari ini. Baiklah sahabat belajar, demikian pemaparan singkat materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Nah, selanjutnya untuk memperdalam materi pelajaran kita ini, silahkan nanti kalian perdalam lagi di tim pakar atau tim ahli. Nah, adapun topik yang harus dibahas oleh masing-masing tim pakar atau tim ahli adalah nanti kelompok awal yang memiliki nomor urut 1, silahkan bertemu dengan kelompok yang lain yang memiliki nomor urut 1 membahas tentang fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian kelompok yang memiliki nomor urut 2, fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai falsafah bangsa nanti dibahas. Kemudian kelompok dengan nomor urut 3 silakan membahas fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Setelah itu kelompok yang mendapatkan nomor urut 4 silakan bahas fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dan kelompok yang mendapatkan nomor urut 5 silakan bahas fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai identitas nasional. Nah, demikian sahabat pembelajar yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Silakan bekerja di tim pakar masing-masing. Setelah itu, setelah menguasai semua materi kelimanya ini dari masing-masing kelompok ahli, kembali ke kelompok awal, kemudian menularkan semua pembahasan di kelompok ahli dan disusun di kelompok awal. Sebelumnya kita akan presentasikan, lalu kita akan diskusikan bersama. Baiklah sahabat pembelajar, terima kasih dan selamat bekerja.